Legislatif 9 April lalu, Indonesia Corruption Watch merilis 36 anggota DPR yang diindikasikan tidak pro pemberantasan korupsi. Menurut peneliti ICW Donald Faris, ICW menilai mereka berdasarkan sepak terjangnya selama ini, baik sekedar disebut dalam persidangan maupun mengeluarkan pernyataan menyerang KPK. Sebut saja Aji Samsudin, Desmond Junaidi Mahesa, Herman Heri, dan Bambang Susatyo yang namanya disebut saksi AKBP Teddy Rusmawan menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM. ICW juga memasukkan nama Mahyudin, Mirwan Amir, dan Melsiar Markus Mekeng sebagai anggota dewan yang ditengarai menerima sejumlah uang dari pembahasan Wisma Atlet. Hasil persidangan Julianis ternyata berdampak pada Said Abdullah, Abdul Qadir Karding, dan Oli Dondo Kambe yang dianggap turut serta dalam sejumlah proyek grup Permai. ICW pun merilis nama-nama politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK seperti Ahmad Yani, Sarifuddin Suding, Nasir Jamil, dan Nudirman Munir. Bahkan Fahri Hamzah dan Ketua DPR RI Marzuki Ali pun masuk dalam daftar ICW karena kerap mengeluarkan pernyataan mendorong pembubaran KPK. Para politisi yang tersandung pelanggaran etik pun tidak lepas dari radar ICW seperti Idris Laina, Ahsanul Kossasi, dan Zulkifli Mansyah. ICW juga kerap menjadikan persidangan tipikor sebagai acuan dalam menyusun daftar anggota DPR yang terlibat kasus penyuapan, seperti Setia Novanto, Kahar Muzakir, Ahmad Faryal, Sultan Batugana, Charles Jonas Mesang, dan Mike Sepakua. Nama-nama tenar yang kerap muncul di publik pun masuk dalam daftar hitam ICW, sehingga menambah panjang daftar politisi yang dianggap tidak layak untuk dipilih kembali. Namun, pemilihan legislatif telah usai, dan sejumlah nama politisi dalam daftar ICW kembali bertugas di Senayan. Apakah berarti gerakan penolakan oleh ICW tidak berjalan maksimal, ataukah para pemilih memang mempercayai kerja para politisi ini? Pak Firsa, itulah penelitian ICW, dan itu juga sebuah kampanye sebelum pileg diadakan. Nyatanya betul ada beberapa orang yang nggak terpilih, tapi justru lebih banyak yang terpilih. Yang tidak terpilihnya lebih sedikit, dan itu juga mereka mengatakan lebih faktor money politik, manipulasi suara, bahkan permainan yang masif di semua daerah. Kita kembali ke Bung Fahri Hamzah. Ya, Bang. Bagaimana Anda melihat penelitian ICW itu dan dengan kenyataan? Ya, kalau bukan cuma penelitian ICW ya, tapi pernyataan pimpinan KPK ini menurut saya, karena juga ada kampanye dari mantan pimpinan KPK untuk tidak memilih caleg tertentu, itu diposting ke YouTube. Itu ada Saudara Chandra, Saudara Amin Sunaryadi, dan waktu NTB itu memang nama saya nggak disebut situ. Jadi intinya dia mau bilang jangan pilih Fahri lah gitu. Tapi alhamdulillah saya tahu gelagat ini dari awal, dan ya saya bikin sistem sendiri. Ya, seperti yang Pak Yani bilang gitu. Sebenarnya saya menargetkan BPP tahun 2009 di NTB itu sekitar 120.000. Nah, saya kejar itu supaya semua nama itu terpilih, nama saya yang dicoblos, dan saya capek sekitar 124.000. Tapi ternyata BPP-nya naik 2 kali lipat. Nah, ini yang saya masih curiga bahwa golput itu bisa diperdagangkan gitu loh. Mana mungkin sih sekarang ini ada kayak pemilih itu hampir 100%, ini kan? Berarti suara-suara yang tidak dicoblos itu kemudian yang masuk dalam trading yang kita bicarakan dari tadi. Nah, karena itu sebetulnya saya terus terang kalau soal korupsi ya, saya sudah mempunyai pandangan bahwa baik ICW maupun KPK sebetulnya tidak paham bagaimana memberantas korupsi itu. Makanya otaknya Pandu tadi OTT langsung tuh. Siapa itu? Saya tangkap tangan gitu.
Karena dia nggak ngerti sistem sebetulnya. Jadi cara berpikirnya itu, mana saya tangkap tangan gitu, saya sadap mana, saya sadap gitu. Jadi dia nggak paham korupsi itu apa, bagaimana dia masuk ke dalam sistem, menyelinap seperti darah begitu ya. Karena tadi dia juga mengungkapkan, ini riset yang mengatakan 73% masyarakat permisif dengan money politik. Ya kan? Ini kan harusnya dia jawab gitu loh secara sosiologis begitu kan, bahwa kenyataannya publik kita itu ada tidak clear gitu. Karena memang ada sistem nilai juga. Misalnya soal hadiah. Ya publik kita, masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dia punya pengertian sendiri tentang hadiah, tentang pemberian, tentang tetangga. Dan ini Anda akan dealing dengan agama juga. Ya kan? Karena itu kalau Anda melihatnya sebagai sistem, mampu menangkapnya sebagai sistem, maka Anda akan duduk dengan semua orang menyelesaikan masalah ini as a system. Mereka kan ngomong di situ KPK itu kan tinggi gajinya Pak Karni. Penyidik di KPK itu gajinya 6 kali penyidik di kepolisian. Gajinya Pandu dan kawan-kawan ini tinggi. Mereka sekarang hampir 1 triliun per tahun. Untuk kurang dari 1.000 orang. Jadi kita bayar KPK ini mahal. Makanya jangan belagu kayak begitu. Saya suka ngomong begitu jadinya gitu ya. Tapi karena orang juga khawatir loh. Anda duduk lagi, Pak Suding duduk lagi, Haji Samsudin duduk lagi. Ini akan betul-betul terjadi pekerdilan. Ya kalau KPK nggak ngerti cara kerja yang benar, gimana? Ini kan nangkap-nangkap terus kayak begini. Apa ini ceritanya nih? Mutar-mutar kiri kanan ini, masalah nggak selesai kok. IPK-nya nggak naik-naik, ya kan? Ini kan hasil sadapan aja, yang menurut temuan BPK, ini yang suka diputar-putar lagi nih nanti sama KPK. Temuan BPK jelas mengatakan penyadapan itu ilegal setelah keputusan MK kok, tahun 2009. Jadi dia nangkap orang karena gampang nyadap. Menurut BPK itu ilegal. BPK temuannya, audit BPK yang baru. Bagus, nanti Bang Karni saya kasih kopinya 1, kita bahas di sini secara terbuka. Sebab ini kan mau disamar-samarkan ini. Saya tahu Hadi Purnomo itu komplain, saya mendengar bahwa laporan BPK itu sudah dihalus-haluskan, tapi saya kok kena gini juga gitu. Kenyataannya Bang banyak masalah. Masalahnya sekarang nih ya, ini masalah korupsi begini besar. Sekarang tadi saya mengatakan, semua caleg yang masuk ini, ya ribuan orang nih, termasuk 560 anggota DPR itu, sudah masuk dengan motif, kenyataannya bahwa di lapangan itu politik uang itu ada. Sistem kita gagal melarang uang masuk ke politik. Dan itu juga bukan pada tingkat caleg, termasuk juga pada tingkat partai-partai. Tidak ada larangan penguasaan media, tidak ada larangan airtime di mana-mana. Kalau Anda mau memberantas korupsi itu mulailah dengan political finance. Begitu political finance-nya diatur dengan baik, di ujungnya nggak ada korupsi. Orang-orang di Inggris, di Jerman masuk politik nggak bawa uang. Dia bawa pikirannya saja, dia bawa dirinya sendiri. Pantaslah kalau dia kemudian bersih. Kita ini udah masuk bawa uang, disergap dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita bisa berani berpikir sistemik, itu yang saya bilang bangsa kita ini belum diberikan karunia oleh Tuhan berpikir besar kayak begini ya. Jadi akhirnya kita mutar-mutar aja. Kalau begitu mayoritas yang masuk DPR memang karena uang. Ya apa boleh buat, karena ada pertarungan di situ. Baik uangnya itu dibantu oleh hebatnya partai dia di pusat, ada partai yang spendingnya $1 juta sehari untuk iklan. Baik, gitu. Bung Fahri, saya mau pindah. 90% politisi memberikan reputasi buruk kepada 90% yang baik. Harusnya rusak susu oleh setetes, rusak susu sebelanga oleh setetes nila. Kalau ini terbalik, setetes nila dirusak oleh. Saya ada mau menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi, Bung Karni. Panwaslu kita di daerah. Ya, saya selesaikan dulu. Karena yang ngomong sedikit, itu, Pak. Ini juga yang ngomong ini bukan saya, Henry Kissinger, diplomat Amerika. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi, ini diperparah. Panwaslu di daerah tidak punya kemampuan bagaimana mengawasi pemilu. Nah, karena itu saya juga minta kepada Bawaslu, mestinya Panwaslu di daerah itu ditatar, Pak. Jadi sebelum dia bertugas dia ditatar. Sehingga dia tahu di mana kemungkinan terjadinya jual beli suara, di mana kemungkinan terjadinya penggelembungan suara. Ini saya sampaikan tadi, bahwa di Pasaman Barat, aliansi partai se-Pasaman Barat
Ini demo minta pemilu ulang di Kabupaten Pasaman Barat, Pak. Baik. Jadi itu yang saya harapkan. Supaya ada penataran terhadap Panwaslu. Nanti giliran Panwaslu jawab. Sekarang saya minta yang jawab itu Oce Madril. Mewakili ICW yang kita juga undang tapi tidak datang. Juga KPK yang minta didahulukan tadi berbicara. Padahal serangannya baru muncul dari Fahri Hamzah sekarang. Jadi mungkin Anda bisa mewakili, gak usah segan-segan. Semuanya saya lindungi. Apanya Ya, ada apa jawaban Anda terhadap tadi yang ngomongin Fahri, Sudi, tentang campaign bahwa ini orang-orang yang tidak boleh dipilih karena akan mengkerdilkan KPK. Dan ternyata mereka terpilih. Dan mereka memang melihat KPK lemah, ini, itu. Ada jawabannya makanya tadi kan saya mengatakan bahwa korupsi ini kan bukan satu-satunya isu yang beredar dalam situasi pemilu. Banyak faktor lain yang mempengaruhi ya. Tapi tidak semua juga terpilih karena politik uang kan gitu. Jadi ada yang pelaku politik uang juga, banyak juga yang tidak gitu. Banyak juga yang memang memilih karena berdasarkan pilihan rasional ya. Terutama misalnya di perkotaan menurut saya mereka punya referensi tersendiri selain politik uang begitu. Dan bahwasanya isu korupsi menjadi salah satu preferensi pemilih, saya kira iya, tapi lebih berdampak menurut saya paling tidak kepada institusi partai. Jadi boleh jadi tidak terlalu berdampak bagi personal. Tadi sudah disampaikan juga oleh KPK bahwa bahkan tersangka korupsi pun bisa terpilih begitu. Dan fenomena itu tidaklah satu atau dua, tapi dalam banyak kasus mereka bisa terpilih. Gitu. Tapi secara institusi ada dampak negatif ketika banyak kader-kader parpol itu diduga terlibat dalam perkara korupsi dan kemudian mereka diproses hukum. Karena magnitud pemberitaan, kemudian pembicaraan di tingkat publik itu mempengaruhi preferensi pemilih. Dan kita membuktikan itu di pemilu 9 April yang lalu, ada memang partai-partai yang menuai dampak negatif itu, dan ada partai-partai yang tidak menuai dampak negatif itu. Saya contohkan tadi P3, saya lupa menyebutkan. P3 partainya suaranya kalau menurut Vicon itu naik. Tapi Ahmad Yani belum tentu terpilih, terancam tidak terpilih. Jadi, P3 dalam data yang kita punya tidak ada satupun yang terlibat korupsi. Dan magnitud pembicaraan publik terkait korupsi yang dilakukan oleh beberapa partai ini tidak terlalu besar. Jadi ada preferensi yang muncul karena memang magnitud korupsi yang dilakukan oleh partai itu cukup meluas dan itu menjadi semacam citra tersendiri yang dibangun oleh publik bahwa partai ini dicitrakan korup. Walaupun belum tentu secara kuantitas mereka korupsinya banyak. Tapi boleh jadi ada partai lain yang secara kuantitas sampai ke daerah, level daerah korupsinya tinggi, tapi secara magnitud tidak terlalu tercitrakan dia menjadi partai yang korup. Saya sekarang ke Ruth, salah satu incumbent yang balik atau yang kembali ke DPR. Bagaimana Anda menanggapi kawan-kawan yang tidak terpilih dan sinyalemen tadi? Apa yang dikatakan kawan-kawan saya percaya Bang. Percaya? Saya percaya karena banyak sekali kita mendengar kejadian ini. Bahkan saya juga sebelum diputuskan saya terpilih kemarin Bang, saya juga sport jantung, apalagi saya nonton TV One. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, kebetulan saya nggak nonton Bang, aku lagi di daerah. Semua menghubungi saya, kata Bang Karni kau nggak terpilih. Kaget aku Bang. Kejam kali Bang Karni, apalagi sambil pegang award Panasonic. ILC menang. Tapi kok bintangnya nggak terpilih? Ya, menyedihkan kan? Ironis. Sedih kan? Tapi enggak, waktu itu saya mengatakannya dengan sedih. Saya nggak lihat. Oh, tapi Bang, aku begini Bang. Aku langsung panggil istri saya, anak saya, dan kawan-kawan saya, kita berdoa. Kita berserah saja kepada Tuhan. Saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya beri mujizat-Mu. Jangan permalukan saya. Itu aja doa saya. Dan akhirnya Anda terpilih. Dan akhirnya saya terpilih.
Anda percaya dengan ucapannya Pak Yani dengan Dudirman Munir yang tadi mungkin juga Anda udah belum dengar ya? Saya tadi abang saya Bang Anwar, saya percaya itu Bang. Tapi Anda nggak percaya Sultan Batu Gana ketika ngomong? Jadi begini Bang, saya ingin menyampaikan. Apakah ada satu dapil sama dia? Saya satu dapil. Dan Anda yang terpilih, dia enggak? Jadi waktu rame Bang Sultan, dia menghubungi saya. Dia sebut, saya nggak usah lah bilang nama siapa senior saya. Hud, kau hati-hati. Suara saya 4.000, suara kau 6.000. Tapi kau Hud, hati-hati. Udah kalah, dia udah 10.000. Dari mana nih? Pening aku. Ya, aku nggak ngerti gitu-gitu. Taunya senior yang dirasain ini juga telepon aku. Rupanya aku tempat curhat Bang. Ya, itu maksud dia, Dek, kau dan aku itu. Wah, nggak ngerti lah aku itu Bang. Kalau aku jadi, terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak jadi, terima kasih Tuhan. Mungkin ada jalan lain, mana tahu. Aku nanti mau jadi jaksa agung. Lebih keren kan? Atau menteri hukum dan HAM. Aku hidup ini pasrah Bang. Mengalir aku ini Bang. Karena aku selalu dengar wejangan Pak SBY. Kalau kalian dalam berpolitik mengalir, siap menang, siap kalah. Bahkan Pak Pandu tadi udah menyitir. Kalaupun itu kemenangan yang tertunda. Itu aja Bang. Jadi aku ingin laporkan ke Bang Karni. Jujur Bang, aku ini terpilih, terima kasih ILC. Karena tiap aku turun ke dapil aku, Bang salam buat Uda Karni. Bayangkan, hebat kali abang ini. Ya, salam buat Uda Karni. Jadi aku rupanya udah kayak sinetronnya ILC Bang. Itu fakta Bang. Ya, jadi aku mau melaporkan ke abang, dapil aku ada 4. Medan, Deli Serdang, Serge, Tebing Tinggi. Di partai politik dalam hal ini partai aku, di Deli Serdang, aku suara terbanyak. Nomor 2-nya Pak Wahab Dalimunte. Di Tebing Tinggi, aku suara terbanyak. Nomor 2-nya Pak Ramadan Pohan. Di Serdang Dage, aku suara terbanyak. Nomor 2-nya Pak Ramadan Pohan. Di Medan, aku suara terbanyak. Nomor 2-nya sahabat aku, Sultan Batu Gana. Jadi Bang, terima kasih. Aku ingin menyampaikan kepada masyarakat yang memilih aku terima kasih kalian sahabat-sahabat setiaku. Ya, aku menang karena kalian. Ya, tapi Sultan Batu Gana menuduh yang mengambil suaranya itu pakai politik uang orang separtainya di dapilnya itu. Ya. Nah, sementara yang terpilih Anda, yang lain gak terpilih, Ramadan Pohan juga gak terpilih. Ya. Apa jawabannya ini? Jadi itulah Bang, mestinya abang undang istri aku Bang. Istri aku tuh ketat sekali sama pengeluaran uang Bang. Aku nih istri. Ikatan suami takut istri Bang. Abang kaget, aku udah laporkan ke KPU Bang. Abang tahu nih aku menang. Nggak lebih dari 50 juta Bang. Nggak lebih dari 500 juta Bang. Nggak lebih Bang. Aku pening aku, apalagi tadi kata Fahri ada 70 miliar. Aduh, ngeri kali dia. Ya, yang dikatakan Bang Fahri tadi. Aku nih Bang nggak lebih dari 500 Bang. Aku nih mengalir aja Bang. Yang jelas, ingat, kalau kita mau maju, kampanye itu bukan waktu pemilu. Kampanye itu seperti sekarang, aku udah mulai kampanye lagi Bang untuk 2019. Kuncinya itu aja. Marilah kita. Abang undang, aku langsung hadir Bang. Dia tadi malam diundang sama TV One, acara berita, hadir aku. Itu aset Bang. Walaupun kadang-kadang aku sedih lihat TV One Bang. Suka kali ngebully partai aku Bang. Secara partai rusak kami dibikin TV One ini Bang. Ngeri kami Bang, kami nggak partai terkorup, dibilang terkorup. Tapi aduh Bang, jadi aku kadang-kadang ketemu kader aku, abang kok hadir terus di TV One. Di satu pihak kita dibully terus. Jadi Bang, aduh kadang-kadang pening aku Bang. Tapi udahlah Bang, untuk ke depan, janganlah terlalu kejam lagi dengan partai kami Bang. Karena ini dialami oleh kawan-kawan saya yang lain. Please, mohon aku ke Bang Karni Bang ya. Tapi yang jelas Bang, dalam berpolitik, ada beberapa orang melihat, memang kalau nggak kuat mental Bang, aku turun ke pasar, tinggal di rumah penduduk, Bang, wani piro, berani bayar berapa? Mudah caranya. Kalian tahu, Bawaslu Panwas, matanya di mana-mana. Kalau ku kasih kalian, besok didis aku. Janganlah kalau kalian sayang sama aku.
nggak jadi Wani Piro. Dan dalam forum ini kepada rakyat aku terima kasih. Aku juga terima kasih kepada polisi, Bang. Di tiap TPS yang aku kontrol ada polisi. Terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Begitu juga kalau aku lihat, Bang. Aku nggak tahu kawan-kawan, tapi panwas yang aku lihat di bawah itu mereka kerja. Kenapa? Ada beberapa yang bagi-bagi duit karena aku Komisi 3, itu adik-adik share itu cerita, Bang, si A, si B, beberapa orang yang bagi duit itu lagi kami proses karena panwas minta dibantu dari sudut hukumnya, kan gitu. Jadi baik, Bang. Jadi aku nggak ngerti juga nih. Tetapi apapun yang dialami kawan-kawan, kita harus usut, Bang. Tunggu. Kita harus usut, Bang. Tunggu, saya mau tanya satu lagi. Tadi sahabat Anda yang namanya Suta Batugana udah confirm ke sini. Tiba-tiba dia nelpon lagi. Udah menuju ke sini, ditelepon oleh ketua harian. Bukan, tangkap aja Ruhut. Rupanya tidak boleh ketemu Ruhut di acara ALC ini. Hanya Ruhut yang boleh. Apa itu tanggapan? Enggak, aku ingin sampaikan ketua umum kami, penggagas pendiri partai Pak SBY, nggak ada pilih-pilih, kasih sayang. Semua kader dia sayang, Bang. Enggak. Jadi nggak ada yang larang-larang itu, Bang. Saya kira memang dia itu bukan membeda-bedakan. Cuma takut Anda sesama partai berkelahi sama Sultan di sini. Oh, kemarin aku ketemu dia cium-ciuman, Bang. Oh iya. Kita terjadi pemirsa.